Pernah kepikiran nggak sih, apa sebetulnya kunci buat memahami dinamika dalam pernikahan? Nah, kali ini kita akan coba bedah bareng-bareng sebuah panduan unik dari ajaran kenabian yang mengupas tuntas 9 sifat dasar wanita. Yuk, kita lihat ada wawasan apa aja yang bisa kita ambil? Oke, panduan ini langsung dimulai dengan satu pertanyaan yang, jujur aja, mungkin sering banget kita dengar atau bahkan kita rasakan. Kenapa ya seorang istri bisa merasa nggak bahagia, padahal semua kebutuhan materinya itu udah terpenuhi? Nah, ini dia misteri yang akan coba kita pecahkan. Untuk ngejawab itu, ada satu premis dasar yang penting banget buat kita pahami. Coba deh bayangin, laki-laki dan perempuan itu kadang-kadang kayak pakai sistem operasi yang beda. Pria seringnya memproses dunia lewat jalur logika, sementara wanita lebih sering lewat jalur emosi. Nah, perbedaan bahasa inilah yang sering jadi sumber miskomunikasi. Disinilah kita ketemu sama metafora utamanya. Wanita itu kan diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tapi ini bukan berarti lemah ya. Justru sebaliknya, kebengkokan itu digambarkan sebagai pelindung jantung, organ paling vital. Pesannya jadi jelas banget. Dia itu butuh dibimbing dengan lemah lembut, bukan dipaksa buat lurus. Karena kalau dipaksa, ya dia justru akan patah. Jadi kalau kuncinya adalah kelembutan, gimana dong cara praktiknya? Nah, panduan ini membaginya jadi beberapa bagian. Yang pertama, kita akan menyelami bahasa emosi. Metaforanya makin kuat lagi di sini, dengan sebutan kowarir, atau kristal-kristal yang rapuh. Coba bayangin deh seberapa hati-hatinya kita kalau megang kristal yang mahal. Nah, panduan ini menyarankan perlakuan yang sama terhadap perasaan seorang wanita. Begitu halus, begitu berharga, dan butuh penanganan yang super hati-hati. Terus gimana solusinya pas emosi lagi tinggi-tingginya? Nah, ini dia tips praktisnya. Daripada langsung adu argumen pakai logika, yang sering banget jadi refleks kita, solusi yang ditawarkan justru validasi. Cukup dengan dengerin baik-baik atau kasih pelukan hangat. Tujuannya bukan untuk memperbaiki masalah saat itu juga, tapi untuk memahami perasaannya dulu. Oke, setelah kita ngomongin emosi, sekarang kita masuk ke bagian kedua, apresiasi. Dan ini bukan sekedar pujian biasa loh, ini adalah sebuah strategi komunikasi yang cerdas banget, terutama kalau kita mau kasih masukan atau nasihat. 5:1. Kelihatannya angka acak ya. Tapi jangan salah, ini adalah inti dari sebuah strategi praktis yang sangat-sangat menarik. Coba kita lihat apa maksudnya. Nah, ini dia rahasianya, aturan 5:1. Idenya itu seperti membangun rekening bank emosional. Sebelum kamu melakukan satu penarikan berupa kritik, pastiin kamu udah nabung 5 kali setoran dalam bentuk pujian atau apresiasi yang tulus. Kalau begini caranya, nasihat yang kamu kasih bakal diterima sebagai bentuk kepedulian, bukan serangan. Nah, ini nyambung banget sama poin yang tadi. Kesalahan umumnya, kita tuh sering banget jadi kayak hakim, dikit-dikit koreksi. Solusinya? Coba deh, jadi pendengar dulu. Tahan keinginan untuk langsung kasih solusi, kecuali kalau dia memang minta. Karena kadang yang dibutuhkan itu cuma telinga yang mau dengerin, bukan mulut yang sibuk menasehati. Oke, dari komunikasi, sekarang kita geser ke bagian 3. Soal bukti nyata. Karena menurut panduan ini, ada sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi daripada kata-kata. Bahkan lebih tinggi dari materi sekalipun. Gini, prinsipnya simple tapi ngena banget. Satu tindakan nyata itu lebih berharga dari 1000 janji manis. Kepercayaan itu dibangun dari aksi yang konsisten, hari demi hari, bukan dari rangkaian kata-kata indah doang. Dan contoh paling nyata yang dikasih di panduan ini, ya dari teladan Nabi Muhammad sendiri. Coba lihat deh, tindakan-tindakannya simple banget. Jahit baju sendiri, benerin sandal, bantu pekerjaan rumah. Ini pesan yang kuat banget bahwa cinta dan kepemimpinan itu ditunjukkan lewat partisipasi aktif di kehidupan sehari-hari. Nah, ini nih yang ngejawab pertanyaan kita di awal tadi. Kesalahan umumnya adalah percaya kalau materi itu cukup. Padahal, solusi sejatinya adalah memberikan hadiah yang paling berharga, kehadiran. Perhatian penuh tanpa kedistrek sama gadget atau pikiran lain. Hadir sepenuhnya, itu adalah kemewahan yang sesungguhnya. Sekarang kita sampai ke fondasinya nih. Bagian keempat, rasa aman. Gimana sih caranya membangun sebuah pelabuhan yang kokoh dan tenang, tempat kita bisa berlindung dari badai kehidupan? Ada 3 pilar utama yang disebutin di sini. Pertama, jadi qawwam atau pelindung, baik secara fisik maupun emosional. Kedua, memahami kalau cemburu itu fitrah, itu tanda cinta, bukan sesuatu yang harus dimusuhi. Dan yang ketiga, yang paling penting, memimpin itu dengan cinta dan kelembutan, bukan dengan agresi atau paksaan.
Dan panduan ini juga ngasih peringatan keras soal apa yang bisa menghancurkan semua ini. Menggunakan ancaman, misalnya ancaman cerai atau poligami, itu digambarkan sebagai kesalahan fatal. Itu sama aja kayak sengaja meretakan dinding pelabuhan, bikin rasa aman itu hancur berkeping-keping. Nah, dari sini kita bisa tarik kesimpulan besarnya. Di satu sisi, ada kepemimpinan yang dasarnya paksaan, yang hasilnya cuma ketakutan. Di sisi lain, ada kepemimpinan yang lahir dari cinta, yang hasilnya adalah sebuah pengabdian yang tulus dan sukarela. Pilihannya jelas kan? Jadi, setelah kita ngebahas soal bahasa emosi, apresiasi, bukti nyata, dan rasa aman, sebenarnya tujuannya apa sih? Apa kunci harmoni yang ditawarkan oleh panduan ini? Sebenarnya semua pembahasan kita tadi bisa dirangkum dalam satu kalimat yang powerful banget. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya. Ini jadi standar tertinggi, jadi tolok ukur utama dari karakter sejati seseorang. Dan sebagai penutup, ada satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Panduan ini meskipun spesifik, sebetulnya menyentuh tema yang universal banget. Coba kita tanya ke diri sendiri. Dalam hubungan kita dengan siapapun, seberapa sering sih kita lebih fokus pengen dimengerti daripada benar-benar berusaha untuk mengerti? Sebuah pertanyaan untuk kita bawa pulang.